Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami kelompok 36 dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang beranggotakan Syakila Zulaika dengan NPM 2552011059 dan Putri Komalasari dengan NPM 2512011343. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hukum acara perdata. Yang pertama ada pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata pada dasarnya adalah aturan yang mengatur bagaimana seseorang bisa menegakkan hak-haknya dalam bidang hukum perdata melalui lembaga peradilan. Selain itu, hukum acara perdata juga sering disebut sebagai hukum formal, sedangkan hukum perdata disebut hukum material. Jika dilihat dari istilahnya, kata acara di sini berarti prosedur atau tata cara. Artinya, hukum acara perdata mengatur langkah demi langkah yang harus dilakukan dalam proses peradilan perdata, mulai dari tahap pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, sampai pelaksanaan putusan hakim. Jadi, hukum acara perdata harus dilaksanakan secara runtut dan sistematis dengan prosedur yang seharusnya, tanpa tertinggal satupun. Selanjutnya, kita masuk pada sejarah hukum acara perdata. Untuk poin yang pertama, ada masa kolonial. Masa kolonial berlaku 3 sistem hukum yang diskriminatif. Yang pertama ada RV untuk golongan Eropa, yang kedua HIR untuk pribumi di Jawa Madura, dan yang ketiga ada RBG untuk pribumi luar Jawa Madura. Untuk poin yang kedua, setelah kemerdekaan, Indonesia tetap memakai HIR, RV, dan RBG sesuai aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatukan sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung dengan HIR sebagai dasar umum. Dan yang terakhir, jurisprudensi dan perma digunakan untuk memperbarui aturan lama. Untuk poin yang ketiga ada peradilan modern. Peradilan modern ini ditetapkan mediasi wajib untuk penyelesaian damai dan diperkenankan e-court dan e-litigation untuk proses perdata digital. Lalu kita masuk ke materi muatan hukum acara perdata. Hukum acara perdata mengatur cara menegakkan hak-hak perdata melalui pengadilan, bukan isi haknya. Yang pertama, ada asas dan subjek hukum. Asas penting, parti autonomi, sidang terbuka, keadilan bagi kedua pihak, dan proses sederhana, cepat, biaya ringan. Subjeknya, penggugat, tergugat, turut tergugat, dan pihak ketiga. Yang kedua ada pra-adjudikasi. Pra-adjudikasi ini dimulai dari pengajuan gugatan, penentuan pengadilan berwenang, pemanggilan tergugat, dan mediasi wajib sebelum sidang utama. Yang ketiga ada pemeriksaan pokok perkara. Tahapannya adalah jawaban, replik, duplik, pembuktian yang berisi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan pemeriksaan lapangan. Yang keempat ada putusan dan upaya hukum. Putusan ini berisi dasar hukum dan amar. Upaya hukumnya, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Yang terakhir ada eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang sudah tetap. Jika tidak dijalankan sukarela, pengadilan bisa memaksa. Selanjutnya, kita masuk ke eksistensi dan tujuan hukum acara perdata. Hukum acara perdata atau HAP adalah aturan yang mengatur cara menegakkan dan melindungi hak-hak perdata melalui pengadilan. Tanpa HAP, hukum perdata tidak bisa dijalankan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sosial. Fungsi filosofisnya yang pertama adalah menjamin proses peradilan adil dan seimbang bagi para pihak. Yang kedua, mengatur pembuktian dan peran hakim agar putusan logis dan tidak bias. Selanjutnya ada fungsi yuridis struktural. Yang pertama, menetapkan kewenangan pengadilan. Yang kedua, menjamin kepastian hukum dengan asas nebis in idem dan putusan tetap. Dan yang ketiga, memberi kekuatan eksekusi agar putusan benar-benar dilaksanakan. Selanjutnya ada fungsi sosiologis. Yang pertama, menyediakan jalur damai untuk menyelesaikan sengketa. Yang kedua, menjamin akses keadilan bagi semua, termasuk lewat e-court dan bantuan hukum gratis. Yang terakhir, menjaga transparansi dan akuntabilitas pengadilan. Kesimpulannya adalah, hukum acara perdata adalah pilar utama penegakan keadilan perdata di Indonesia. Ia memastikan setiap sengketa diselesaikan melalui proses yang adil, transparan, dan beradab, sekaligus mencerminkan komitmen negara terhadap kepastian hukum,
keadilan, dan ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.